Halo semua, jumpa lagi. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, di bagian pertama ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan fungsi. Baik, jadi kalau kita misalkan melihat sebuah contoh, kita punya sebuah bujur sangkar dengan panjang sisi-sisinya misalkan S, maka kita tahu bahwa luas daerah dari bujur sangkar ini dapat kita hitung dengan mengalihkan sisi-sisinya, S dikalikan S atau S kuadrat. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat hubungan antara luas dengan sisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: luas sama dengan sisi kuadrat yang apabila sekarang kita mau misalkan menggunakan huruf atau simbol yang lain juga diperbolehkan, misalkan ketimbang kita menuliskan selalu luas, maka kita bisa menggunakan huruf sebagai contoh X atau Y. Jadi misalkan luas di sini saya tuliskan sebagai nilai Y, lalu panjang sisinya misalkan nilai X, maka saya bisa tuliskan bahwa luasnya atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, apa yang kita miliki di sini ini adalah suatu hubungan kuadratik di mana kita bisa gambarkan grafiknya menggunakan suatu sistem koordinat kartesius, yang mana kalau misalkan kita ingin menggambarkan grafiknya, kita bisa menggunakan tabel. Jadi ini tabel untuk nilai X dan nilai Y. Misalkan kita mulai dari nilai X-nya 0. Jadi X-nya 0, 0 kuadrat sama dengan 0 nilai Y-nya. Kalau misalkan nilai X-nya 1 kuadrat, maka nilai Y-nya juga 1. Kalau nilai X-nya 2, kita masukkan 2 kuadrat, 4. Lalu kalau misalkan nilai X-nya 3, kita masukkan 3 kuadrat, 9. Lalu kalau nilai X-nya 4, kita masukkan Y-nya adalah 4 kuadrat atau 16, dan seterusnya. Nah, apa yang kita miliki di sini, Y sama dengan X kuadrat ini, nanti kita akan menyebutnya sebagai sebuah fungsi. Nah, ini yang bagian pertama saya ingin jelaskan, yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi itu merupakan sebuah hubungan di dalam matematika yang memetakan atau memberikan satu nilai X untuk satu buah nilai Y dalam suatu hubungan yang berpasangan. Jadi misalkan dituliskan dalam tanda kurung X, Y. Jadi sekali lagi, fungsi adalah hubungan di dalam matematika yang memetakan atau memberikan satu nilai Y X untuk satu buah nilai Y yang berpasangan X, Y. Nah, misalkan kita lihat tadi Y sama dengan X kuadrat, kita dapatin nilai-nilai X dan Y seperti ini, kita bisa kemudian menempatkan mereka ini ke dalam suatu diagram kartesius. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana menuliskannya. Jadi, biasanya dituliskan dengan menggunakan tanda kurung, lalu ini nilai X-nya, dan ini nilai Y-nya. Jadi, yang pertama ditulis itu adalah sebagai X, dan yang berikutnya adalah nilai Y. Nah, di mana ini letak titik 0,0, itu adalah di tengah-tengah sini, atau yang kita sebut sebagai titik asal.
Lalu ini misalkan titik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Lalu ini yang Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita perlu menggambar sampai 16 ya. 11, 12, 13, 14, 15, lalu 16. Nah, kita bisa melihat titik 0,0 ini ada di sini. Lalu yang berikutnya titik 1,1 ya. Itu kurang lebih di sini. 2,4. Nah, ini ada di mana? Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Ya, kurang lebih di sini. Lalu yang berikutnya titik 3,9, ya kurang lebih ada di sini. Ini X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 9. Lalu di mana X4, Y-nya adalah 16. Nah, lalu kemudian kita hubungkan titik-titik ini. Nah, namun perlu hati-hati ketika menghubungkan titik-titik ini, kita tidaklah menggunakan garis-garis lurus. Kita akan menggunakan kurva yang melengkung. Nah, ini saya coba untuk menghubungkan titik-titik tadi dengan kurva yang melengkung. Jadi, grafik yang kita dapati ini dinamakan sebagai grafik berbentuk parabola. Nah, ini kalau kita bayangkan nilai X-nya juga bisa menjangkau nilai-nilai yang bernilai negatif, maka kita akan melihat terusannya. Jadi misalkan ketika X-nya sekarang bernilai negatif 1, lalu kita masukkan tadi Y sama dengan X kuadrat, maka min 1 dikuadratkan 1. Lalu ketika Y-nya, X-nya misalkan min 2 dikuadratkan 4. Min 3 dikuadratkan 9. Min 4 dikuadratkan 16. Nah, kita akan lihat berikutnya di bagian di mana X bernilai negatif, ini yang pertama, di mana X-nya min 1, Y-nya 1. Lalu berikutnya ada di sini. Lalu yang berikutnya ketika X-nya min 3, Y-nya 9. Dan setelah itu, ini titiknya. Jadi ini kita bisa melihat bagian yang lain dari kurva parabola ini. Nah, tentu hubungan kuadratik itu tidaklah hanya seperti apa yang kita sedang lihat Y sama dengan X kuadrat ini, namun kita bisa jumpai juga contoh hubungan kuadratik yang lain itu adalah berupa persamaan, misalkan persamaan lingkaran. Jadi kalau kita misalkan punya sebuah persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, lalu kita coba gambarkan bagaimana kurva yang dihasilkan dari persamaan ini, maka apa yang kita lihat ini nanti bukanlah merupakan suatu fungsi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita punya suatu relasi atau hubungan dalam matematika, maka akan ada dua hal yang bisa dihasilkan. Jadi, yang pertama itu hanyalah suatu bentuk persamaan, ya. Nah, yang kedua, apa yang dinamakan nanti adalah sebagai fungsi. Nah, pertanyaannya bagaimana membedakan hubungan atau relasi matematika yang diberikan kepada kita itu merupakan suatu persamaan atau merupakan suatu fungsi. Nah, jadi untuk membedakannya ada satu tes yang sangat mudah yang dapat kita lakukan, yakni yang dinamakan dengan nama tes garis vertikal. Nah, jadi pada intinya begini, kalau misalkan kita setelah menggambarkan hubungan tersebut di dalam suatu grafik di sumbu koordinat kartesius, lalu apabila kita gambarkan sebuah garis vertikal, ya, memotong kurva tersebut, nanti kita lihat ada berapa banyak titik yang dipotong oleh garis vertikal tersebut. Nah, kalau misalkan titik potong dengan garis vertikal tersebut hanya sebanyak 1 buah, maka
hubungan yang dimiliki, hubungan matematika yang kita punya itu merupakan sebuah fungsi. Namun kalau misalkan garis vertikal yang kita gambarkan itu akan memotong grafiknya di lebih dari satu titik, maka itu bukanlah sebuah fungsi, namun hanyalah persamaan biasa. Mungkin ada baiknya saya coba untuk bawa kita menggunakan website Desmos ini supaya lebih mudah memahami tadi. Nah, ini website Desmos, jadi misalkan sekarang saya gambarkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini grafiknya tadi seperti yang kita lihat bersama. Sekarang kalau kita misalkan zoom out grafik ini, kita lihat, nah, lalu apabila kita coba untuk menggambarkan sebuah garis vertikal, misalkan, nah kita lihat di sini garis vertikal ini hanya akan memotong grafik ini di sebuah titik. Ya, kita bisa melihat misalkan di garis vertikal yang lain juga sama, hanya pada sebuah titik saja titik potongnya. Jadi ini menggambarkan bahwa Y sama dengan X kuadrat ini adalah sebuah fungsi matematika. Nah, namun akan berbeda halnya kalau seandainya sekarang kita punya suatu bentuk seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, yang kita lihat sekarang di kurva yang biru ini adalah sebuah lingkaran. Ya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama 25 menghasilkan suatu lingkaran. Lalu, kalau kita misalkan sekarang coba untuk menggambarkan sebuah garis vertikal, dan rupanya garis tersebut memotong kurva dari persamaan itu di dua titik ya. Jadi ini adalah titik potong yang pertama, lalu ini ada titik potong kedua. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa nilai X ini menghasilkan dua buah nilai Y. Jadi ini nilai yang Y pertama yang bernilai positif, dan ini nilai yang kedua yang bernilai negatif. Nah, apabila grafik atau kurva tersebut ketika dilewati oleh suatu garis vertikal menghasilkan lebih dari satu titik potong, maka persamaan yang kita miliki bukanlah suatu fungsi. Nah, ini adalah sebuah dasar yang sangat penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, apa yang dinamakan dengan fungsi, sebab tidak semua hubungan di dalam matematika itu menyatakan suatu fungsi, yaitu menghubungkan antara sebuah variabel X dengan satu variabel Y. Nah, ini yang pertama kali bagian yang paling penting sebagai perkenalan atau bagian mula-mula ya, ketika kita akan belajar tentang fungsi. Bagaimana membedakan antara yang dinamakan fungsi dengan persamaan biasa. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Misalkan kita punya yang berikutnya, Y sama dengan 2X ditambah 10. Kita tahu bahwa ini persamaan garis lurus. Di sini kita lihat garisnya hijau ini. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengatakan bahwa Y sama dengan 2X ditambah 10 ini juga adalah sebuah fungsi. Nah, kita tinggal lakukan saja tes garis vertikal tadi. Kalau misalkan garis vertikal yang kita gambarkan ini ternyata hanya memotong grafik tersebut di sebuah titik, maka adalah benar bahwa hubungan yang kita punya di sini Y sama dengan 2X tambah 10 adalah sebuah fungsi matematika. Baik, lalu kita lihat contoh yang lain ya. Sekarang misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini juga kalau misalkan kita coba untuk gunakan garis vertikal untuk memotong grafik ini, maka kita lihat bahwa grafik ini hanya dipotong pada sebuah titik saja ya.
Ya, kita bisa saja zoom out garis ini, lalu kita lihat bahwa memang ketika di zoom out pun garis tersebut hanya mampu memotong atau kurva tersebut hanya dipotong di satu titik saja oleh garis itu. Jadi, Y sama dengan 2X tambah 10 adalah sebuah fungsi, Y sama dengan 3X pangkat 3 juga adalah fungsi. Baik, jadi ini adalah sebuah perkenalan, dan nanti di bagian berikutnya kita akan melihat kembali fungsi kuadrat dan apa yang penting dari fungsi kuadrat secara umum, ya. Itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.